GK Invest, pialang resmi terbaik dan terpercaya di Indonesia. Dengan beragam produk yang dapat Anda transaksikan. Nikmati transaksi dengan spread dan biaya terendah. Transaksi mudah kapan saja dan di mana saja. Daftar sekarang di website gkinvest.co.id, mulai transaksi dan dapatkan hadiah emas 100 gram. GK Invest, your global trading partner. Selamat bergabung mereka. Selamat bergabung juga Pak Baru. GK Selamat pagi Pak Irsan. Selamat pagi Pak. Baik, langsung aja kita mulai ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi pagi hari ini bersama saya Irsan Perdana Putra dalam program Morning Talk dari GK Invest Indonesia. Dan seperti biasa untuk pagi hari ini kita akan coba menganalisa pergerakan harga ya dari berbagai instrumen keuangan mulai dari Euro USD, GBP USD, USD Japanese Yen, pergerakan harga minyak mentah dunia dan juga pergerakan harga emas. Dan tentu saja untuk analisanya nanti didasari dengan dua metode. Pertama kita akan melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis untuk hari ini dan juga besok. Termasuk juga kita akan menganalisa pergerakan dari berbagai instrumen tadi dengan teknikal analisa. Kita akan cari di mana support resisten, di mana seperti apa trennya dan di mana area-area terbaik untuk masuk pasar. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk rekan-rekan trader semuanya yang sudah hadir lewat Zoom meeting ya, dan juga yang telah mengikuti dari channel YouTube GK Invest Indonesia. Dan semua rekan-rekan dari GK Invest, saya ucapkan selamat pagi dan saya doakan teman-teman pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Amin. Oke, langsung saja kita coba lihat data ekonomi. Saya izin share screen ya, teman-teman. Ya, untuk data hari ini, hari Kamis 21 Juli 2022. Di sesi Asia pagi hari ini, teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa data yang sudah dirilis dan yang sedang dirilis ya jam 10 ini terkait dengan pertama ada data neraca perdagangan di Jepang yang tadi pagi sudah dirilis jam 6.50 dan jam 10 ini ada tingkat suku bunga ya untuk Jepang yang diprediksi masih sama di angka minus 0,1%. Nah, dan dirilis ini baru rilis ya, hasilnya juga tetap sama untuk suku bunga di Jepang ya di angka seperti bulan sebelumnya di minus 0,10%. Kita lihat nanti ya seperti apa pergerakan yen ya pagi hari ini setelah juga untuk hari ini teman-teman yaitu adalah tingkat suku bunga di Eropa yang diprediksi ini ada kenaikan ya. Sebelumnya di angka 0%. Untuk bulan Juli ini diprediksi ada kenaikan di angka 0,25% untuk suku bunga di Eropa ya. Jadi ini adalah pertama kali kalau memang dirilisnya sesuai dengan ekspektasi suku bunga naik. Ini mungkin pertama kali dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan ini juga mungkin akan menjadi trigger ya untuk pergerakan euro yang selama ini kita lihat trennya sedang turun ya, kemungkinan dengan kenaikan suku bunga ini akan ngebuat pergerakan dari euro terkoreksi positif. Nanti kita lihat ya untuk rilis datanya nanti tingkat suku bunganya itu di jam 19.15 waktu Indonesia Barat nanti malam ya. Nah ini menjadi fokus pasar hari ini. Selanjutnya di sesi Amerika Serikat nanti malam juga ada beberapa data di Amerika Serikat yang akan dirilis. Yang pertama adalah klaim pengangguran ya untuk minggu ini. Kalau kita melihat rilisnya jam 19.30. Untuk data sebelumnya di angka 244.000 dan diprediksi untuk minggu ini ada di angka 240.000. Ini artinya memang kalau kita lihat klaim pengangguran diprediksi ada penurunan sedikit ya dari angka sebelumnya.
Itu yang menjadi fokus pasar hari ini teman-teman ya. Jadi nanti sore itu ada tingkat suku bunga di Eropa. Dan kita coba lihat untuk kalender ekonomi besok di hari Jumat akhir perdagangan. Nah, untuk besok ini juga ada beberapa data penting yang akan dirilis. Data yang pertama adalah data penjualan retail di Inggris yang akan dirilis jam 1 siang. Dan kalau kita lihat untuk datanya, ini ada month on month dan years on years ya. Dari data penjualan, perkiraan ya untuk rilis data bulan Juni terkait dengan penjualan retail ini mengalami penurunan. Sebelumnya minus 5,7% dan diprediksi untuk bulan Juni untuk years on years ini diprediksi ada penurunan di angka minus 6,3%. Nah, ini untuk data besok yang menjadi fokus pasar. Jadi teman-teman yang trading sterling mungkin besok perhatikan untuk data ini karena untuk data penjualan retail ini sangat mempengaruhi pergerakan terutama dari pasangan mata uang sterling ya. Dan selanjutnya juga masih ada data dari Inggris ya, jam 15.30 ini ada PMI untuk jasa dan juga PMI untuk manufaktur yang akan dirilis besok ya. Dan kalau kita melihat data sebelumnya masih di angka di atas 50, artinya untuk indeks manajer pembelian masih di angka yang positif ya. Namun untuk prediksi ini belum keluar, jadi kita tunggu besok berapa prediksinya dan kita juga tunggu besok rilisnya jam 15.30. Dan data yang terakhir di minggu ini adalah data penjualan retail juga di Kanada ya, untuk besok yang akan dirilis jam 19.30. Nah, untuk penjualan retail di Kanada untuk bulan ini diprediksi ada kenaikan, sebelumnya di angka 1,3% dan diprediksi ada kenaikan sebesar 1,6%. So, sekali lagi kita tunggu untuk rilis data dari Kanada ini karena untuk data ini akan mempengaruhi pergerakan Canadian dollar juga secara signifikan. Tergantung seberapa signifikan rilis data besok dengan forecast ya 1,6%. Seperti itu ya untuk data ekonomi. Jadi untuk 2 hari ini, hari Kamis, sore hari nanti itu ada data dari suku bunga Eropa ya, jam 19.15 yang diprediksi ada kenaikan untuk pertama kalinya di angka 0,25%. Kita lihat seberapa besar nanti Euro Central Bank menaikkan suku bunganya secara aktual ya. Kemudian juga klaim pengangguran nanti malam jam 19.30 dan untuk besok data yang banyak adalah data dari penjualan retail di Inggris jam 1 siang dan yang terakhir adalah penjualan retail di Kanada jam 7.30 malam besok. Ya. Oke, mungkin itu untuk kalender ekonomi 2 hari ini dan kita coba lihat pergerakan langsung ke teknikal analisa dan kita awali seperti biasa dengan melihat mother of currency, indeks dolar. Ya, indeks dolar untuk pagi hari ini berada pada level 106.8, di mana kalau kita lihat kemarin pergerakan harga juga bergerak dalam range yang sempit ya. Pada pagi hari perdagangan itu indeks dolar berada di kisaran support 106.3 dan sempat naik ya. Untuk sore harinya kita lihat untuk level tertinggi kemarin indeks dolar ini berada pada kisaran 107.2. Kalau kita lihat sekarang teman-teman pergerakan indeks dolar memang jelas berada atau bergerak pada range yang cukup sempit ya. Kalau saya lihat dari pergerakan sekarang ini masuk fasenya fase koreksi harga. Secara tren besar memang masih belum berubah, yaitu indeks dolar masih dalam kondisi uptrend ya. Trennya masih strong bullish kalau kita lihat dari grafik ya, yang berada di atas dari garis uptrend line ini jelas bahwa pergerakan harga indeks dolar ini memang berada pada level yang tinggi ya, bahkan 40 tahun terakhir. Namun sekali lagi fase hari ini atau saat ini mungkin akan masuk ke fase koreksi harga ya. Tentu untuk pasar data dari Amerika Serikat ini yang akan ditunggu adalah kebijakan dari The Fed yang kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga lagi minggu depan. Jadi mungkin pergerakan indeks dolar akan lebih fluktuatif minggu depan. Hari ini dan besok data dari Amerika Serikat saya lihat pengaruhnya masih medium semua. Jadi rasanya pergerakan dari indeks dolar ini tidak akan terlalu fluktuatif. Artinya risknya pun akan kurang lebih masih dalam kisaran 1 sampai dengan 2 dolar ya kenaikan atau penurunannya. Dan sekarang sekali lagi kalau kita melihat dari gerakan candle ini, bahwa kalau kita tarik dari level tertingginya kemarin dan kita hubungkan, ada potensi untuk indeks dolar ini mengalami koreksi lagi ya. Hari ini mengalami koreksi lagi
sampai support terdekatnya yaitu di kisaran 106.4, bahkan bisa lebih rendah lagi. Kalau kita melihat dari support yang paling signifikan, teman-teman bisa lihat adalah level ini ya, level resisten yang sudah di breakout kisaran 105.5, ini adalah support yang paling signifikan atau support yang paling kuat ya, yang mungkin akan menahan dari penurunan indeks dolar. Kemungkinan besar di sini targetnya untuk 1 sampai dengan 2 hari ini. Jadi kesimpulannya, untuk indeks dolar masuk ke fase koreksi harga untuk tren kecil, namun secara tren besar masih tetap naik, dan untuk target penurunan hari ini mungkin sampai ke level 106.4 untuk support yang pertama, dan mungkin kalau masih melanjutkan penurunan, target selanjutnya adalah di kisaran 105.6 sebagai support yang paling signifikan. Ya, seperti itu untuk indeks dolar. Dan kita coba masuk ke pasangan mata uang ya. Kita coba lihat untuk forex. Hari ini yang pertama kita analisa Euro USD. Ya. Berbanding terbalik dengan koreksi negatif dari indeks dolar untuk Euro USD dalam beberapa hari terakhir, tepatnya pada tanggal 14 Juli setelah menyentuh level terendahnya di 0.9970-an, ya, pergerakan dari Euro USD ini terkoreksi positif sampai dengan kita lihat level tertinggi kemarin yaitu di kisaran 1.0260. Ini adalah rate tertinggi ya untuk Euro USD dalam minggu ini ya, bahkan mungkin dalam 2 minggu terakhir ya. Nah, memang kalau kita melihat dari pola teman-teman ya, dari pola yang sudah kita gambarkan, ya, saya zoom out dulu untuk polanya biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, dari pola ini, pola yang terbentuk ini adalah down channel, dan memang kalau kita melihat titik terendah kemarin di level 0.9960 ini, pergerakan harga menyentuh level support harganya, support yang paling signifikan pada support dari downtrend line. Nah, kalau kita mengacu dari pola ini, maka ya, untuk pergerakan dari Euro USD ini masih berpotensi untuk mengalami koreksi positif ya, atau kenaikan harga menuju ke level resisten. So kalau kita melihat untuk resisten terdekat Euro saat ini ya, ini adalah di level 1.0350. Ini level resisten yang paling dekat atau mungkin menjadi target kenaikan dari Euro USD. So teman-teman jangan lupa nanti malam 19.15 ada data dari suku bunga. Kemungkinan data tersebut lah yang akan menjadi trigger untuk kenaikan dari Euro USD sampai ke level ini, bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Ya. So teman-teman, untuk peluang trading Euro saya lihat hari ini masih ideal untuk kita ambil posisi buy ya. Oke, saya perbesar lagi biar lebih jelas untuk level-levelnya. Dan untuk area support terdekat, kita bisa mengacu pada gelombang terendah pada tanggal 18 Juli kemarin, di kisaran ini ya. So, kalau teman-teman mau ambil posisi buy, memanfaatkan koreksi positif pada pair Euro USD ini, teman-teman bisa cari area buy terbaik di kisaran level support ini, di kisaran 1.0120-an ya. Ini ya, teman-teman bisa lihat levelnya. Ini adalah gelombang terendah pada tanggal 18 Juli yang juga pernah menjadi resisten ya pada tanggal 13 Juli. Jadi ini adalah support yang paling kuat atau yang paling dekat untuk saat ini. Terus sekali lagi, jika teman-teman tertarik untuk melihat pola yang terbentuk atau peluang yang terbentuk pada Euro USD, teman-teman silakan cari posisi buy di kisaran level tersebut. Target kenaikan adalah level resisten di kisaran 1.0350 ya. Secara teknikal memang mendukung untuk Euro ini terkoreksi positif sampai ke level resisten, dan secara fundamental juga kenaikan suku bunga juga akan mendukung untuk penguatan dari mata uang Euro. Nah, untuk posisi sell ya, karena memang secara tren besar jelas bahwa pola ini adalah pola penurunan harga. Jadi karena sekarang fasenya koreksi positif, untuk posisi sell saran saya teman-teman harus tunggu dulu di atas ya, lebih baik tunggu dulu. Jadi kalau teman masih yakin Euro ke depan masih akan turun ya, karena dolar juga kita lihat secara tren besar masih bergerak naik atau masih bullish ya, namun karena ada fundamental
yang nanti sore akan dirilis, dan secara teknikal pergerakan harga mungkin akan berkoreksi positif. Jadi untuk posisi sell, saran saya teman-teman tunggu di area resisten di kisaran 1.0350-an sampai ya, ini kalau kita mengacu pada garis downtrend line pada pola down channel ini ya, resistennya ini ada di kisaran 1.0440-an. Nah, ini untuk pola ini bisa teman-teman gambarkan nanti di MetaTrader-nya ya, di time frame 4 jam. Jadi time frame 4 jam ini adalah time frame yang ideal kalau teman-teman mau trading harian atau daily trade ya. Karena memang support resistennya juga akan lebih jelas dan lebih berpengaruh terhadap pergerakan harga. Nah, jadi untuk pola ini teman-teman bisa gambarkan di MetaTrader-nya untuk teman-teman yang trading Euro USD. Ya, seperti itu untuk Euro USD. Sekali lagi kesimpulan hari ini Euro USD masih berpotensi untuk naik menuju ke level resisten. Support terdekat ada di kisaran 1.0120-an ya, area buy juga di area sini, dan untuk resisten atau target kenaikan sekaligus juga area sell ada di kisaran 1.0350. Oke, ini untuk Euro, kita coba ke GBP USD. Selamat bergabung untuk teman-teman semuanya yang baru mengikuti dari Zoom dan juga dari channel YouTube. Silakan jika nanti ada request untuk analisa, teman-teman bisa ketik di kolom chat atau nanti teman-teman buka mikrofon ya. Oke, kita langsung ke GBP USD. Untuk GBP USD pagi hari ini berada di kisaran rate 1.1980-an. Kalau kita melihat untuk pergerakan kemarin tanggal 19 dan 20 Juli, kalau kita melihat harga tertinggi untuk GBP USD ini ada di kisaran level 1.2040-an ya. Ini adalah resisten di harga kemarin, dan juga ini mengacu pada gelombang tertinggi pada tanggal 7 Juli. Jadi kemarin pergerakan harga naik dan tertahan pada level resisten ya. Ya tentu setelah pola dari falling wedge ini di breakout. Kemarin sebelum terjadi breakout ini kita sudah gambarkan pola falling wedge ya pada pergerakan GBP USD, dan setelah di breakout maka polanya pun sudah tidak valid. Artinya ini menjadi tren awal ya untuk kenaikan dari GBP USD di tren yang kecil. Jadi kalau untuk hari ini teman-teman untuk sterling mungkin data hari ini masih minim ya. Besok yang lebih banyak jam 1 siang, jam setengah 4 sore juga ada data dari sterling. Jadi untuk sterling hari ini kemungkinan besar juga pergerakannya tidak akan terlalu fluktuatif ya. Mungkin nanti malam data dari klaim pengangguran dari Amerika Serikat ya yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan sterling. Namun saya lihat untuk data siang nanti dari sterling tidak ada yang terlalu signifikan, artinya pergerakan harga pun saya pikir akan mengikuti teknikal analisanya ya, teknikalnya. Dan sekarang ya sekali lagi untuk pergerakan sterling USD ini dipengaruhi oleh indeks dolar. Di mana kalau indeks dolar masih terkoreksi, masih mengalami koreksi harga, untuk sterling pun saya lihat masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya, terkoreksi positif juga. Ya kalau kita mengacu pada harga tertinggi kemarin, target kenaikan atau resisten terdekat untuk GBP atau sterling ini ada di kisaran 1.2050-an ya, di kisaran ini ya. Ini target kenaikan atau resisten terdekat. Dan untuk resisten selanjutnya atau resisten yang paling signifikan untuk sterling, teman-teman juga bisa lihat garis biru di atas ya, garis downtrend line ini. Saya zoom lagi, perhatikan polanya. Ya, kita mengambil gelombang tertinggi pada tanggal 23 Februari, kemudian 20 April, 6 Juni, maka untuk resisten yang paling kuat atau tahanan atas yang paling kuat pada pair GBP USD itu ada di kisaran ini. Teman-teman bisa lihat level 1.2130. Ini resisten yang paling signifikan untuk sterling saat ini. Karena level tersebut merupakan resisten kuat dari downtrend line. Dan kalau kita melihat juga sebelumnya sudah ada historical harga tertinggi di situ. Jadi untuk saat ini level 1.2130-an adalah resisten yang paling kuat. Untuk resisten yang terdekat ya ini ya, saya perbesar kembali ya untuk resisten yang paling dekat atau harga tertinggi kemarin ya. Kisaran 1.2050-an. Nah, untuk support harga ya, untuk support harga kita juga bisa mengacu pada gelombang terendah kemarin ya,
pada tanggal 18 Juli. Nah, untuk support dari sterling ini ada di kisaran 1.1920-an. Nah, jadi ini range kecilnya, teman-teman bisa lihat. Ya. Yes, ya, ini range kecilnya. Yang menjadi support atau area buy adalah di kisaran 1.1920-an. So, teman-teman masih bisa memanfaatkan range ini untuk trading ya, untuk trading jangka pendek atau trading harian. Sekali lagi, untuk cenderungan pergerakan dari sterling ini akan lebih cenderung untuk ke atas atau terkoreksi positif ya, didukung oleh koreksi indeks dolar. So ini resisten yang terdekat 1.2050. Jika ini take out, maka target kenaikan adalah resisten pada garis downtrend line di kisaran 1.2140-an. Jadi ini target kenaikan dalam waktu yang singkat. Sekaligus juga area ini akan menjadi area sell terbaiknya. Kita tunggu konfirmasinya. Itu untuk sterling. Dan selanjutnya kita coba lihat untuk analisa dari yen ya, Japanese yen. Ya. Pagi hari ini untuk yen, ini setelah suku bunga dirilis sama ya, di angka minus 0,1%, ini cukup fluktuatif pergerakan harga, namun range-nya masih kecil kalau kita lihat. Ya, memang karena tidak ada perubahan ya, tidak ada ekspektasi dari Bank of Japan. Jadi saya lihat juga untuk pergerakan ini masih stuck ya, masih stabil di kisaran level 138. Nah, kalau kita mengacu pada tren, ya jelas bahwa tren dari yen masih konsisten. Secara tren besar, tren kecil masih dalam kondisi uptrend ya. Nah, kemarin juga sudah kita gambarkan untuk tren kecil ya, kita tarik garis uptrend line dari gelombang-gelombangnya. Gelombang pertama tanggal 16 Juni, gelombang kedua tanggal 6 Juli, gelombang ketiga tanggal 8 Juli, dan gelombang terakhir itu terjadi pada tanggal 19 Juli kemarin. Nah, untuk konfirmasi dari gelombang-gelombang tersebut, kita bisa tarik garis uptrend line, dan ya untuk saat ini garis uptrend line ini masih menahan untuk penurunan dari USD yen. Artinya memang secara tren kecil pergerakan masih kuat ke atas, masih bullish kalau saya lihat dari konfirmasi candlestick-nya ya. Nah, bahkan sekarang ya karena memang tidak ada progres dari suku bunga di Jepang, maka untuk USD yen pun saya lihat masih berpotensi untuk melemah ya. Atau kalau kita lihat untuk pair USD yen ini akan mengalami kenaikan kembali. Dan kita bisa lihat historical sebelumnya untuk level tertinggi pada tanggal 14 Juli itu ada di kisaran 139.3. Saya lihat untuk target kenaikan untuk 1 sampai dengan 2 hari ini atau dalam minggu ini ada di kisaran harga tertinggi tersebut ya. Dan juga jika didukung oleh penguatan indeks dolar, maka level tersebut masih berpotensi untuk di breakout ya. Bahkan sebelumnya kita sudah juga gambarkan untuk garis tren yang lebih signifikan itu ada garis resisten yang lebih signifikan itu ada di kisaran 141.2. Mungkin dalam jangka waktu yang panjang target dari kenaikan USD yen ini sampai ke level tersebut ya. Ya, namun untuk hari ini sekali lagi tren dari yen masih berpotensi untuk naik ya, di mana target kenaikannya adalah level tertinggi pada tanggal 14 Juli di kisaran 139.4, dan sebagai support terdekat untuk yen saat ini ada di kisaran 137.3. Itu adalah gelombang terendah pada tanggal 19 Juli. Artinya selagi pergerakan harga di atas 137.4, untuk yen masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi untuk posisi ideal adalah carilah posisi buy untuk saat ini. Ya, fundamental Amerika Serikat juga pasti mempengaruhi ya. Karena minggu depan kemungkinan besar untuk Fed menaikkan suku bunga lagi, otomatis untuk yen pun pasti akan mengalami pelemahan kembali. Artinya pergerakan akan melanjutkan kenaikan ya, dan juga mungkin akan mempengaruhi pair-pair yang lain yang berhadapan dengan dolar untuk kebijakan dari The Fed minggu depan. Kita tunggu ya minggu depan. Artinya secara fundamental dan secara teknikal untuk yen ini masih mendorong untuk pergerakan harga naik.
Oke, ini ada request dari Pak Dimas untuk Nasdaq dan juga Pak Ari Santoso untuk Euro Kanada. Baik, kita coba Euro Kanada. Setelah ini baru kita coba lihat Nasdaq ya. Euro Kanada. Oke, untuk Euro Kanada ya, ini berada pada level 1.3140-an untuk pagi hari ini. Coba kita lihat secara tren besar ya di time frame 4 jam. Ya, memang kalau kita ngelihat dari tren Euro Kanada kondisinya masih downtrend, kita bisa tarik garis dari gelombang tertinggi pada tanggal 4 Februari ke gelombang tertinggi pada tanggal 20 Juni bahwa resisten yang paling signifikan untuk pair ini adalah di kisaran garis resisten ini ya di 1.3440-an. Ini saya lihat adalah resisten yang paling kuat. Ini juga mengacu pada support harga sebelumnya pada tanggal 2 Mei, tanggal 17 Mei, tanggal 7 Juni yang sudah di breakout. Ya, artinya memang garis ini akan menjadi tahanan atas yang paling signifikan untuk pair Euro Kanada. Nah, untuk kondisinya saat ini jelas bahwa tren masih mengalami penurunan dan ya ini ada potensi untuk pergerakan harga terkoreksi positif ya atau naik karena sekali lagi ini didukung oleh kebijakan dari Euro Central Bank yang kemungkinan hari ini akan menaikkan suku bunga. Jadi kalau euronya menguat, kemungkinan besar untuk pergerakan dari Euro Kanada ini akan naik sampai ke level resisten ini. Walaupun kita melihat untuk resisten terdekat ini ada di kisaran harga tertinggi atau gelombang tertinggi pada tanggal 19 Juli kemarin. Jadi untuk target kenaikan kemungkinan besar ke level ini terlebih dahulu. Jika level ini berhasil di breakout, ya maka kenaikan yang paling atau tahanan yang paling kuat, area atas yang paling kuat adalah di kisaran 1.3390. Sementara ini resisten ya untuk Euro Kanada ada di 1.3280-an, mungkin juga akan menjadi target kenaikan hari ini. Dan untuk supportnya kita bisa lihat di 1.3100, ini adalah gelombang tertinggi semalam ya. Dan kalau kita gambarkan juga di sini ada historical support dan resisten yang cukup jelas. Jadi ini range untuk pergerakan dari Euro Kanada, Pak. Ya. Lagi pergerakan harga masih di atas 1.3100, saya lihat ada potensi untuk Kanada naik menuju ke resisten. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, terima kasih juga Pak Ari Santoso ya. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke komoditi, sebelum masuk ke minyak mentah dan emas, coba kita analisa untuk Nasdaq. Ini ada request dari Pak Dimas ya. Kita coba untuk melihat pergerakan dari Nasdaq. Ya, untuk pagi hari ini Nasdaq berada pada level 12.400-an, 12.406 tepatnya ya. Dan sebelumnya untuk beberapa minggu yang lalu kita sudah gambarkan untuk pola yang terbentuk pada Nasdaq ini. Ya, memang kemarin pergerakan harga terkonsolidasi pada pola ascending triangle ya. Kalau kita lihat di sini. Ya, teman-teman lihat ya, ini ascending triangle yang terbentuk sebelumnya dan pola tersebut sudah berhasil di breakout tepatnya pada tanggal 20 Juli kemarin ya. Jadi kemarin sudah breakout dari resisten ini. Ya, kalau kita lihat kemarin ada di 12.200-an. Ya, sudah di breakout dan di pullback bawah ya. Artinya kalau saya lihat dari pergerakan Nasdaq ya, ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dan jika kita melihat pada gelombang-gelombang sebelumnya, coba kita cari downtrend lainnya, kita cari pola yang lebih besar, apakah sudah breakout dari resisten. Ya, ini jelas sudah breakout ya. Jadi untuk target dari time frame yang lebih besar, ya kalau saya zoom, maka target kenaikan untuk Nasdaq ini ada di kisaran 12.800-an. Kita mengacu pada gelombang tertinggi pada tanggal 3 Juni kemarin.
setelah pola dari ascending triangle ini di breakout. So, Pak Dimas, kemungkinan besar untuk Nasdaq masih sampai potensinya naik sampai ke level ini. Mungkin hari ini sampai dengan besok. Nah, ini kita bisa gambarkan uptrend line lagi ya dari pola yang lebih kecil atau dari time frame yang lebih kecil. Nah, kalau kita mengacu pada garis uptrend line ini, maka supportnya masih sama ya, support pada harga terendah kemarin di kisaran 12.200-an. Ini support harga untuk Nasdaq saat ini terdekat. Target kenaikan kita lihat ke level 12.800. Seperti itu ya Pak. Untuk analisa teknikal dari Nasdaq semoga membantu. Ya, selanjutnya kita coba lihat untuk pergerakan harga minyak ya. Pergerakan harga minyak mentah pagi hari ini berada di kisaran 98-99 ya. Dan kalau kita mengacu pada pola yang terbentuk pada harga minyak, ini adalah pola down channel, ya, kurang lebih sama seperti pola dari sterling tadi. Dimana kalau kita mengacu pada harga tertinggi 14 Juni, 28 Juni, kemudian 4 Juli, ya ditemui bahwa resisten pergerakan harga minyak ini ada di kisaran level psikologis di angka $100 per barrel ya. Nah, jadi level ini teman-teman sebagai harga tertinggi tanggal 19 Juli kemarin adalah tahanan atasnya ya. Dan untuk saat ini belum terkonfirmasi bahwa pola ini di breakout ya. Artinya masih tertahan di area resisten. So, selagi pergerakan harga masih tertahan pada area resisten ini di bawah level 100 ya, di bawah 100 atau juga 102 ya, maka dari pola ini, dari pola down channel ada potensi untuk pergerakan harga harga minyak kembali melanjutkan penurunan ya dari pola ini kalau tidak di breakout. Karena sekarang kan ini masih konsolidasi nih, saya lihat masih konsolidasi di level resisten. Jadi belum terkonfirmasi apakah breakout ataukah balik lagi ke tren penurunannya. Dari candlestick juga ini belum ada candlestick yang dominasi seller kah atau buyer kah di sini, artinya kita juga belum bisa menyimpulkan untuk pergerakan harga minyak selanjutnya di area resisten ini atau di harga tinggi. Sekali lagi untuk pergerakan harga minyak ya, dari pola masih berada dalam kisaran pola tersebut, pola down channel, masih ada potensi untuk pergerakan harga minyak ini kembali turun ke level, kalau kita lihat untuk support terdekatnya ada di kisaran 95 ya. Ini 95 untuk support terdekat. Kita mengacu pada harga terendahnya beberapa waktu yang lalu ya. Sekaligus juga resisten yang sudah pernah terbentuk pada tanggal 14 Juli. Nah, jadi untuk tahanan sementara untuk support harga yang paling dekat ada di kisaran 95. Ya, 95.8 ya. Nah, ini ya, artinya apa? Level ini masih menjadi support terdekat, dan selagi pergerakan harga masih di atas level 95, ya teman-teman masih boleh ambil posisi buy kalau memang melihat nanti area ini bisa di breakout ya. Di atas harga 95.8. Itu strateginya. Dari besar
Oke, mohon maaf ada kendala teknis ya di internet. Jadi kita langsung aja. Terdengar jelas suara saya, Pak? Jelas ya? Baik. Bentar. Ya, kita lanjutkan lagi ya untuk harga minyak. Jadi sekali lagi kalau teman-teman mau menunggu dari pergerakan minyak yang lebih jelas, saran saya tunggu konfirmasi pola ini di breakout ya, di breakout, atau kalau memang masih valid ya kita tunggu untuk konfirmasi dari candlestick seller di sini. Kalau sekarang kan belum muncul nih. Ya, apakah buyer yang dominasi, nanti ditandai oleh candlestick hijau ya, ataupun merah, candlestick bullish ataupun bearish dengan volume yang besar. Nanti kita baru tahu, oh pergerakan kalau seandainya yang muncul candlestick bullish dengan volume yang tinggi, artinya memang pergerakan harga minyak ini akan mencoba lagi kembali ke tren kenaikan karena pola ini berhasil di breakout. Tapi jika yang muncul adalah candlestick bearish, candlestick turun atau candlestick merah dengan volume yang panjang ke bawah, artinya pola ini masih valid. Yang artinya lagi, pergerakan harga minyak kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan ya. Nah, jadi seperti itu, sekali lagi kita belum bisa menyimpulkan seperti apa pergerakan harga minyak ke depan karena sekarang masih terkonsolidasi di area resisten dari pola down channel. So kita tunggu ya, tunggu konfirmasi selanjutnya. Ya, kita ke pair yang terakhir untuk XAU/USD atau pergerakan harga emas. Sore. Oke, untuk harga emas pagi hari ini berada pada level terendahnya lagi ya. Teman-teman kita bisa lihat harga pagi ini berada di kisaran 1692. Ini adalah level terendah untuk tahun 2022. Dan memang kalau kita mengacu pada pergerakan harga sebelumnya, jelas bahwa pergerakan harga emas ini tertekan ya, atau dalam tren penurunan. Secara teknikal, pergerakan harga emas jelas di bawah garis downtrend line pada tren besar. Dan secara fundamental, yang menekan dari penurunan atau menekan dari harga emas ini adalah kebijakan The Fed ya, yang mungkin akan agresif untuk menaikkan suku bunga di bulan Juli ini. Nah, jadi ada potensi untuk The Fed ini menaikkan suku bunga sampai 0,75% sampai dengan 1% atau 100 basis point untuk akhir bulan Juli ini. Jadi secara fundamental itu ya yang membuat harga emas ini terkoreksi ya, sampai dengan bukan terkoreksi tapi dalam tren penurunan ya, sampai dengan hari ini, sampai dengan pagi hari ini. Dan selanjutnya kalau saya lihat ya teman-teman dari kondisi candlestick bahwa memang seller ya masih dominasi sampai dengan saat ini untuk pergerakan harga emas. Kalau sebelumnya harga emas itu ditopang pada support 1698 ya pada beberapa hari yang lalu, tanggal 14 Juli dan tanggal 15 Juli. Nah, dan pola ini sudah berhasil di breakout, maka untuk target potensi penurunan untuk harga emas ini bisa sampai ke level 1677-an. Nah, ini kita mengacu pada support harganya juga yang pernah terjadi tahun lalu, tahun 2021. Nah, teman-teman bisa lihat sumbu yang pernah terjadi pada tanggal 8 Agustus 2021 ini sebelah kiri. Saya hapus ya biar nggak terlalu garis ya. Teman-teman lihat sumbunya ini. Ya di sini ya. Tanggal 8 Agustus 2021. Kalau kita lihat harga terendahnya dari sumbu ini ada di kisaran 16 ya 77 78 ya kisaran itu. Nah, jadi dari konfirmasi support yang sudah di breakout kemarin, bahwa ada potensi untuk pergerakan harga emas turun ya, paling tidak sampai ke level tersebut. Jadi untuk sementara level tersebut yang menjadi tahanan, 1678. Tapi masih ada potensi untuk di breakout lagi. Kalau dari pergerakan harga, ya ini masih menjadi tahanan atau support sementara.
ada potensi untuk pergerakan harga turun ya, lebih jauh lagi. Tapi sekarang kita belum dapat konfirmasinya. Yang jelas saat ini 1678 adalah support terdekat ya. Nah, begitu ya. Dan kalau kita gambarkan untuk pola ya, ada pola dari tren yang kecil. Ini bisa nih kalau kita cari pola di H1 ya, kita coba lihat pola yang mungkin akan terbentuk ya. Untuk time frame ambil gelombangnya pada tanggal 5 Juli sebagai resisten, kemudian kita hubungkan ke 13 Juli, maka seperti ini. Nah, dari pola ini teman-teman bisa lihat ya, untuk resisten saat ini yang menjadi tahanan atas yang paling signifikan adalah di kisaran 1710. 1710 ada resisten terdekat saat ini yang menahan ya kenaikan dari harga emas. Dan sekali lagi untuk support harga tadi di time frame 4 jam kita bisa lihat ya, untuk gelombang terendah pada tanggal 8 Agustus itu di kisaran 1678. Dan kalau kita tarik garis support juga pada time frame yang lebih kecil di 1 jam, ya pola yang terbentuk juga sama, ini down channel, dan supportnya sama di kisaran 1678 ya. Kemungkinan besar ini akan menjadi support yang cukup signifikan ya untuk menahan nanti penurunan harga emas. Itu kita lihat. Dan untuk strategi trading ya, karena memang pergerakan harga masih berpotensi mengalami penurunan, maka untuk posisi ideal memang posisi sell ya. Tapi untuk area terbaiknya teman-teman bisa cari di kisaran 1710 sebagai resisten harga atau area terbaik untuk sell. Dan untuk posisi buy, kalau teman-teman melihat ini harga sudah cukup rendah dan kita mengacu pada tanggal 8 Agustus 2021, untuk area buy terbaik itu ada di kisaran 1678, 1680 ya. Jadi teman-teman bisa tunggu di bawah sini karena ada dua konfirmasi support. Support pertama adalah support pada tanggal 8 Agustus, support kedua adalah support dari pola down channel di time frame H1 ya. Sama-sama dua-duanya sama-sama menunjukkan level 1678. Jadi buy yang paling ideal di level ini ya. Nanti stop loss-nya teman-teman tinggal atur aja, mungkin maksimal di level 1670. Karena kita buy ini kan artinya kita ngelawan tren besarnya turun. Ya, artinya harus dengan manajemen resiko juga yang ketat. Untuk stop loss maksimal di 1670 saran saya ya. Jadi kalau teman-teman punya kebijakan lain silakan. Tapi manajemen resiko itu wajib ya untuk posisi buy, karena ya masih ada potensi ya untuk harga emas ini tertekan oleh fundamentalnya Amerika Serikat. Ya seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya, dibuka mikrofonnya atau silakan di chat di kolom chat. Sambil saya menyapa untuk teman-teman yang sudah hadir pagi hari ini, ada Pak Adianto, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Pak Ari. Kemudian ada Pak Asnan Wahyudi, ada Bu Debbie Amelia, Ibu Eka, selamat pagi, ada Pak Erik Mamoh, kemudian ada Pak M. Rijali, ada juga Mulia Segara, Pak Mulia Segara ya, ada juga Bu Tiara, ada Pak Waru dari Medan, ada Pak Usnu, Pak Wisnu ya, dan terakhir ada Pak Edi. Ya, terima kasih semuanya yang sudah partisipasi. Silakan jika ada pertanyaan, Pak. Oh, Ibu, silakan. Mana bapaknya? Bapak kalau screenshot gimana? Nggak tahu, nggak pernah kusiksa. Dari sininya atau gimana? Atau dari sini? Nggak pernah screenshot ini. Nah biasa gini, kadang gini. Coba dari Oke, mau di screenshot juga boleh ya, Bapak Ibu ya. Boleh screenshot kata Bapak itu. Boleh kita. Saya zoom out dulu biar lebih jelas ya, untuk area-area spotnya. Jadi kita mengacu pada area spot resistance Bu ya. Ini di time frame 4 jam
Untuk level-levelnya di sebelah kiri bisa dilihat, ini level-level penting yang saya gambarkan dan saya gariskan. Jadi ini area-area terbaik untuk kita masuk pasar sebenarnya. Silakan jika ingin di screenshot untuk level-levelnya ya. Pak M. Rijali, untuk posisi ideal buy Euro Yen ya. USD Yen maksud saya. Ya, untuk yen tadi ya sudah kita sampaikan Pak, buy terbaik itu adalah di kisaran level 137.4 ya area ini. Ya, namun kalau kita mengacu pada garis uptrend line, ya area sekarang pun sudah menjadi area support harga ya. Kita lihat ya di level 137.9 ini support harganya. Jadi kesimpulan sih, selagi pergerakan harga masih di atas 137.4 masih boleh buy. Untuk idealnya adalah di kisaran level ini ya. Kalau dapat atau kalau harga terkoreksi terlebih dahulu. 134.4 Pak. Baik ya, jika tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya, untuk analisa market hari ini dalam program Morning Talk saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, setidaknya juga bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu trading hari ini ya. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Kita ketemu lagi untuk analisa market selanjutnya. Selamat pagi dan salam profit semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih.